Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sahabat Quran dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di Yufi channel Belajar Al-Quran, Mengaji Mudah, Singkat, Ilmu Tajwid. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid pada surah Al-Baqarah. Tapi kita mulai dengan bacaan isti'adah, kemudian kita baca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Pada lafal bacaan fi qulubihim maradun. Pada lafal di sini fi qulubihim, fi dan lu itu kedua-duanya mad tabi'i. Kita panjangkan dengan panjang dua harakat karena dia ditandai dengan adanya fi. Di lafal fi itu ada ya sukun dan di lu ada waw sukun yang mana sebelumnya kalau fi hurufnya kasrah dan lu hurufnya dhammah. Kemudian di pelafal mim ketemu mim, apabila ada mim mati bertemu mim, teman-teman. Ini sudah kita bahas bahwasanya di situ adalah hukum bacaan idgham mimi. Cara membacanya adalah kita tahan dulu suara mim yang pertama, masukkan kedua dan ditahan. Maka fi qulubihim baru lepas. Maradun fazadahumullahu marada. Lafal maradun fa. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf fa, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Yaitu adanya ikhfa terjadi antara adanya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Terkumpul di dalam lafal Sif dha sana kam jada syakhsun qala sama dun tayyiban fi zidatu qanda' dhalima. Ada 15. Kemudian cara membaca ikhfa yaitu kita samarkan hurufnya atau samarkan suara nunnya kepada atau suara tanwinnya samarkan kepada huruf setelahnya. Kalau fa maka samarkan ke huruf fa. Maka maradun fazadahumullah. Ya, kemudian faza za alirkan, jangan fajadahumullah. Ada sering terjadi mengganti za fajadahumullah. Harusnya ada aliran suaranya faza za dan dia sifatnya jahar. Jahar itu tertahannya nafas tapi mengalirnya suara. Fazadahumullahu marada. Pada lafal Allah tebalkan dahumullah, munya tipis. Dahumullahu marada. Pada lafal marada di sini ada tanwin pada huruf dhad. Apabila ada tanwin pada huruf dhad, maka ini kita namakan dengan ada tanwin bertemu dengan huruf akhir di bacaan, maka ini kita namakan dengan bacaan mad iwad. Mad iwad itu apa? Mad iwad. Iwad artinya mengganti. Ya artinya dha-nya kita ganti panjang menjadi dha, bukan lagi dhon tapi dha ketika kita waqaf. Maka dinamakan dengan iwad karena dia menggantikan yang asalnya tanwin berubah menjadi panjang sebagaimana mad tabi'i. Maka marada. Akan tetapi kalau kita lanjut pada lafal maradun ketemu waw, maka di sini kita hukumi dengan idgham bi gunnah. Maka di sini kami tandai dengan bacaan idgham bi gunnah. Ya, maka lihat teman-teman di sini ada idgham bi gunnah. Cara membaca idgham bi gunnah yang pertama kita sesuaikan dengan hukum tajwidnya idgham. Idgham artinya memasukkan. Bi gunnah disertai dengan bacaan gunnah. Maka yang apa yang dimasukkan di sini kan don tanwin. Don bunyinya ada suara n, maka dia sama seperti suara nun yang dimatikan. Maka ketemu waw, tanwinnya tadi hilang, masuk langsung ke huruf waw. Maka maradaw sambil dimasukkan ke khayshum karena dia bi gunnah dengan gunnah. Nah, idgham bi gunnah sendiri ini bisa kita namakan juga dengan idgham naqis, yang dimana tidak secara utuh kita hilangkan secara utuh huruf-huruf yang sebelumnya, tapi masih menyisihkan sedikit suara huruf nun. Maka maradun walahum. Ya. Kemudian berlafal walahum adzabun alimum. Di sini ada mim mati ketemu ain.
Nah, ini berarti dia berkenaan dengan hukum mim mati. Mim mati itu ada 3 hukumnya. Yang pertama izhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga idgham mimi. Yang idgham mimi sudah dibahas di ayat yang pertama, maaf di awal-awal ayat tadi. Nah, sekarang kita masuk izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Yaitu mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba. Cara membacanya tidak boleh ditahan karena dia izhar jelas. Maka walahum azabun alim. Pada lafal bun alim di sini ada izhar, yaitu izhar halqi. Yaitu izhar jelas, halq berarti hurufnya setelahnya adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Maka di sini ada tanwin berupa bun ketemu alif, maka harus jelas. Jangan azabun alim. Nah, ini menahan, harusnya tidak. Langsung saja walahum azabun alimum bima kanu. Di sini ada bacaan iqlab. Ma makna iqlab? Iqlab itu artinya membalikkan, merubah. Maka dia kata aqlaba yuqlibu iqlaban. Maka di situ apa yang dimaksud iqlab? Iqlab adalah terjadi apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Di sini asalnya alimun dengan tanwin, karena di sini ditemuskan dalam rosem ada mim kecilnya, yang artinya mim kecilnya kita anggap ada, kemudian kita matikan. Maka mu ketemu mim mati, mum ketemu ba tahan. Maka mim mati ketemu ba kan ditahan. Maka alimum bima. Nah, ini namanya iqlab, yaitu adanya tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya ditahan. Awalnya surah nun, alimun bima diganti dengan mim. Maka itulah namanya iqlab, mengganti suara nun diganti suara mim. Alimum bima kanu yakdzibun. Bima kanu, ketiga-tiganya mad tabi'i harus sama. Hati-hati dalam membaca mad tabi'i. Yang sering terjadi itu adalah dia memanjangkan mad tabi'i melebihi kadarnya, melebihi daripada 2 harokat. Misalnya alimum bima kanu yakdzibun. Nah, itu lebih, harusnya 2 saja. Bima kanu yakdzibun. Lafal kaf ak sifatnya di sini 2. Cara membaca kaf dan ta itu 2. Yang pertama, kaf itu punya sifat yang namanya hamas. Maka fahassahu syakhsun sakat. Yang kedua, dia punya sifat syiddah, karena selain dapat ajid, qatin, bakat. Maka yaitu bagaimana cara membaca huruf kaf yang disukunkan? Yaitu yang pertama baca dengan syiddahnya, baru dibaca dengan hamasnya. Syiddah berarti nafas, suaranya tertahan, nafas yang dilahirkan ak. Maka yak ak. Maka yakdzibun. Zal hati-hati, jangan yakzibun, jangan diganti dengan zai. Ini kesalahan yang terjadi. Atau yakzibun, zibun gitu ya, tebal. Dia tipis, zal tipis. Yakdzibun. Kemudian pada lafal bun ada bacaan mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang terjadi disebabkan adanya sukun arid. Sukun arid itu sukun yang muncul karena waqaf. Itu namanya sukun arid. Sedangkan sukun asli seperti walahum, ini sukun asli. Nah, sukun arid itu sukun yang muncul disebabkan karena kita waqaf. Nah, sebelumnya mad arid sukun terjadi adalah ketika sebelum huruf yang disukunkan, yaitu berupa nun. Jadi yakdzibun, matikan nunnya. Sebelumnya ada huruf mad. Ini namanya mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Kita coba ulang. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bahasan tajwid kita pada surah Al-Baqarah ayat ke-10. Semoga yang saya ini dapat membantu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Baik, kita uraikan
pada lafal wa idza qila lahum. Lafal dzal, ini harus hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai membacanya dengan wa iza. Ini sering terjadi kesalahan yang terjadi, yaitu mengganti huruf dzal diganti dengan huruf zai. Ini sering terjadi. Maka hati-hati. Maka pada lafal dza dan qila itu kan kedua-duanya adalah hukum bacaan mad tabi'i. Nah, ini intibah juga, harus hati-hati juga dalam melafalkan mad tabi'i. Jangan terlalu panjang, jangan wa iza. Ini kan za tadi. Harusnya wa idza qila. Wa idza qila, sama. Antara za dan qi harus sama. Jangan hati-hati juga dalam jangan sampai wa iza. Tapi wa idza qila lahum. Kemudian pada lafal lahum la tufsidun ada huruf mim mati bertemu dengan lam. Mim mati bertemu lam ini kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi berasal dari kata syafah, yaitu syafatan, ada namanya makhraj syafatan, yaitu dua bibir kita. Yang mana mim termasuk daripada huruf yang kita keluarkan dari bibir kita. Maka cara membaca daripada ikhfa syafawi ini adalah suara mimnya harus jelas dan tidak boleh ditahan. Maka lahum la tufsidu. Kemudian la tuffa, jangan la tufsidu. Alirkan nafas dalam melafalkan fa, f gitu ya. La tufsidu fil ardi qalu. Fil ardi. Fil ardi qalu. Kemudian pada lafal fil ardi ya, kemudian pada lafal fil ardi, ro-nya di sini ro tebal, fil ardi. Kemudian jangan sampai kita membaca dengan fil ardi, ro-nya tipis. Padahal ro-nya tebal. Karena kenapa dibaca tebal? Karena ro-nya sebelumnya adalah huruf fathah. Ro sukun sebelumnya fathah maka dibaca tebal. Kemudian di, huruf do jangan di. Jangan fil ardi qalu, tapi fil ardi. Fil ardi qalu. Fil ardi qalu. Kemudian pada lafal qalu innama. Di sini pada lafal lu innama ada namanya mad jaiz munfasil, yaitu pada lafal lu ada mad tabi'i, datang setelahnya di sini huruf hamzah. Kemudian sebelumnya ada tanda seperti ini, alif yang di tengahnya lingkaran, artinya alifnya dianggap tidak ada. Maka dia lu 2 harokat ketemu hamzah setelahnya, maka dia menjadi 4 harokat. Nah, inilah yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Apabila adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut di lain kata, kita baca dengan bacaan mad jaiz munfasil, untuk kadarnya adalah 4 harokat. Maka qalu innama. Kemudian pada lafal innama di sini ada bacaan gunnah berupa nun yang berharokat tasydid. Maka teman-teman, apabila kita mendapati bacaan di dalam Quran nun tasydid, ini kita namakan dengan gunnah. Kemudian nahnu musnihun. Qalu innama nahnu musnihun. Ha alirkan, nahnu musnihun. Kemudian pada lafal hun sendiri ini ada bacaan mad arid disukun. Apa maksud daripada mad arid disukun? Mad yang dia terjadi disebabkan karena adanya sukun arid. Sukun itu ada 2. Kan harokat sukun itu kan memang dia mati gitu ya. Nah, sukun itu ada 2 macam, sukun asli atau sukun arid. Contoh nahnu, ha-nya di sini sukun asli. Sedangkan lafal hun itu kan nunnya yang kita matikan menjadi nun sukun. Nah, padahal nunnya awalnya berharokat fathah, muslihuna. Karena kita waqaf, maka nunnya menjadi sukun, muslihun. Nah, pada lafal ini, inilah yang kita namakan dengan mad arid disukun. Adanya sukun arid yang di akhir bacaan yang ketemu sebelumnya ada huruf mad. Maka panjang untuk hu sendiri, sebelum matikan nunnya kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Contoh musnihun, musnihun 4, musnihun 6 harokat. Boleh teman-teman silakan ulangi sendiri ya, kita bersama boleh ditulang.
Ya, baik, bisa diulang sendiri gitu ya, tapi kita coba bersama. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ayat ke-12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Balafal ala innahum, ini sama hukumnya sebagaimana tadi qalu innama, sama dengan yang di atas. Itu kita baca dengan bacaan mad wajib munfasil, yang mana hamzanya terpisah, kita panjangkan 4 harakat. Ala innahum. Hati-hati jangan sampai terlalu panjang sampai 6-7 harakat, misalnya 7 harakat. Ala innahum. Ini udah terlalu berlebih. Cukup 4 saja. Ala innahum. Kemudian pada lafal inna, yaitu adalah lafal gunnah, sebagaimana innama ditahan dulu. Kesalahan yang terjadi adalah tidak menahan gunnahnya, hanya innama. Contoh, ala innahum humul, itu juga tidak menahan, harusnya tahan dulu. Innahum humul mufsiduna. Kemudian ada mim mati bertemu ha, sama, yaitu idhar syafawi, sebagaimana ayat yang sebelumnya yang sudah kami bahas. Kemudian al-mufsidun. Nah, di sini ada al. Alnya kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Humul humul mufsiduna. Alirkan dalam fa-nya. Mufsiduna walakilla. Kemudian pada lafal walakilla ada idgham bil gunnah, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf lam. Apabila ada nun sukun bertemu dengan lam, maka cara membacanya kita idghamkan nunnya kepada huruf lam, sehingga di situ tidak dikasih harakat, artinya nunnya tidak dibaca, langsung ke lam yang berharakat tasydid. Walakilla. Nah, tapi dia tidak boleh ditahan sebagaimana idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah ditahan. Kalau dia tidak boleh, misalnya walakilla, tidak. Ini tidak boleh ditahan seperti itu, tapi langsung saja walakin la yash'urun. Lafal shin, ya, dia ada sifat namanya sifat tafasyi, yaitu intisarus saut fil fam, menyebarnya suara kita di dalam mulut, ya. Walakin la walakin la yash'urun. Pada lafaz run sebagaimana muslihun, yaitu kita boleh membaca 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Baik, terima kasih, jazakumullahu khairan. Semoga yang sedikit ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.